Ya, kita pada sore ini kita akan memulai persekutuan pria Metodis Indonesia Kana. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam persekutuan pria. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati persekutuan kami ini, Engkau yang berkati sepanjang ibadah kami dan juga nantinya firman Tuhan dan juga diskusi yang ada. Tuhan yang sertai, biarlah kami yang lain juga Tuhan yang sertai. Kami serahkan ibadah persekutuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menolong dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita awali dengan lagu pertama, segala puji syukur.
Bapak, kami bersyukur kembali kepadamu di mana kami boleh memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan Kau pakai persembahan ini untuk pekerjaanmu, untuk P2MI karena di depan ini Tuhan, biar kami boleh pakai untuk memperluas pelayananmu di P2MI karena ini Tuhan. Tuhan yang juga berkati setiap kami yang sudah memberi, Tuhan yang berkati biar dalam hidup kami senantiasa Tuhan yang menyertai. Apapun yang kami lakukan, Tuhan yang menyertai. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang berkati supaya kami boleh mengerti dan melakukan isi firman-Mu Tuhan. Pimpin berkati kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Urapilah Tuhan, berbicaralah. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan firman Tuhan ini materi dari PA di GMI Immanuel tentang temanya mengenal beragama atau mengenal kehendak Allah. Nah, ini saya pikir penting dan saya ingin membagikan PA ini. Ini bahan materi dari Pendeta Robi bersama istrinya. Jadi saya memakai bahan mereka supaya juga menjadi berkat buat kita. Nah, kita membuka dari Amos. Di sini ada Amos pasal 1. Di sini ada Amos pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saya akan bacakan Amos pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 2 nanti saya minta apakah nampak? Boleh next? Boleh next? Ya, next lagi. Next. Ya, next. Ya, Bapak-bapak, ada doa kita? Nggak ada ya? Oke, next. Ya, next. Next lagi. Nah, ini nanti ayat 1 sampai 7 saya minta Pak Bapak ibu saya Mas Endi ya. Karena sudah lama gak kita punya lupa. Kemudian ayat 8 sampai 15 itu Pak Adong ya. Nanti pasal 2 saya akan baca ya. Amos pasal 1 ayat 1 sampai 2. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem
ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Ayat 3 sampai 7. Ya, itu ada di situ. Oh, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat dan syirik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengiring Gilead dengan eratan pengiring dari besi. 4, aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazel, sehingga Puri bin Hadad dimakan habis. 5, aku akan mematahkan palang pintu dan sip dan menyiapkan penduduk dari Gilead, Awit serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang membuangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat dasar, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Yang ke-7, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. 9, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. 10, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. 11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. 12, aku akan melepas api ke dalam teman, sehingga puri Bodra dimakan habis. 13, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. 14, aku akan menyalakan api di dalam tembok Rabah, sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. 15, dan raja mereka harus pergi sebagai orang bohongan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesar firman Tuhan. Saya akan membacakan Amos pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan lepaskan api ke dalam Moab, sehingga puri Kereot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya.
Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga mereka melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang-orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuatnya seperti pohon terbanting. Akulah telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal aku lah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Saya akan baca ayat 11-12. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari turunan-turunanmu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan bekas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan para pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan para penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan membahas kitab Amos. Nah, apakah Oke, pertanyaan? Baterainya habis. Oke. Apakah siapa di antara kita yang pernah membaca kitab Amos sampai selesai? Habis ada ya? Ada belum ya? Nah, tapi pernah menyentuh kitab Amos pasal 1-2? Sekilas ya. Baik. Simak ya. Kalau Pak Akhir sudah pernah bahas sekilas ya? Sekilas saja. Iya. Nah, ini kita akan bahas sekilas mengenai Amos dan Tekoa. Ini bahan PA ini kenapa saya perlu sharekan? Karena saya pikir ini sangat bermanfaat untuk kita. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan ini, kita menemukan betapa situasi Amos itu juga terjadi pada masa ini. Ya, next. Siapakah Amos? Ini Amos ini adalah seorang yang melayani di tahun 760 sampai 755 ya sebelum Kristus ya. Dan dia berasal dari kerajaan Israel Selatan. Ingat pada saat sudah Salomo, Israel terpecah jadi 2. Jadi ketika Salomo sudah meninggal, kerajaan Israel itu terpecah. Ada kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, ada yang kerajaan Yehuda dan Yehuda, beda. 2 suku itu, Yehuda dan Benyamin, itu menjadi satu kerajaan sendiri. Dan itulah kerajaan Israel Utara. Sedangkan Israel Selatan itu 10 suku Israel. Nah, sehingga pada waktu itu keadaan Israel itu waktu dia melayani cukup sejahtera, aman-aman saja kelihatannya. Ya. Nah, Amos 1 ayat 1 ya, perkataan yang dinyatakan kepada Amos salah seorang peternak domba dari Tekoa. Sebelum dipanggil sebagai nabi, dia bekerja sebagai peternak di Tekoa.
19 km di sebelah selatan Yerusalem. Dan dia menyatakan dia bukan nabi. Dia bukan keturunan nabi. Jadi dia itu orang biasa. Ada yang mengatakan dia itu peternak domba, ada yang mengatakan domba yang kualitasnya kualitas mahal seperti itu ya. Tapi sekali lagi, apapun itu penafsiran, dia adalah seorang bukan dari golongan nabi dan dia orang biasa. Luar biasa di sini. Dan dia tidak punya banyak kelebihan kecuali Tuhan sendiri yang memberi dia. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, tidak mesti harus yang golongan nabi, imam. Tuhan bisa pakai orang biasa pun untuk menyuarakan suara kenabian. Nah, kalau kita melihat di sini Amos harus menyampaikan kata-kata Tuhan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum terjadi gempa. Jadi ini perkataan disampaikan sebelum segala sesuatu terjadi. Nanti Pak mungkin boleh disuruh ke slide-nya ya, supaya yang di rumah bisa lihat. Terima kasih Pak ya. Next. Nah, pada saat itu Yerobeam 2, penguasa Israel Utara, berhasil menaklukkan Syria, Moab, Amnon. Nah, dari utara sampai laut mati di sebelah selatan Yerobeam ini berkuasa. Nah, kerajaan ini luar biasa sejahtera sekali, damai, seni berkembang, perdagangan berkembang. Ya, luar biasa terjadi kemakmuran, tetapi luar biasa terjadi kesejahteraan. Kok bisa begitu? Antara yang kaya dan yang miskin ada jurang yang dalam. Sehingga banyak orang Israel ya terbawa beribadah dengan kepercayaan bangsa lain, sehingga bercampur ke penyembahan itu dengan Tuhan dan ilah lain. Bahaya sekali, sinkretisme. Di satu sisi mereka menyembah Tuhan, di sisi lain mereka menyembah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa kafir. Semuanya terlihat, semuanya seperti kelihatannya aman-aman aja saudara. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Nah, ada situasi yang seperti itu. Tuhan memanggil Amos. Amos 1 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalan dan layulah puncak gunung Karmel. Sebagai nabi, Amos itu orang biasa, tapi ia menyampaikan bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa itu bagaikan singa, raja yang berlimbah ketika dia marah, dampaknya luar biasa. Kering padang-padang, layu puncak gunung Karmel. Jadi apa yang mau ditekankan di sini? Yang mau ditekankan di sini, bagi Tuhan apa yang kelihatan oke, bagi manusia tidak dipandang demikian. Mungkin bagi manusia aman-aman aja. Kami buat dosa, ya mungkin sejahtera aja. Tuhan melihat kita seperti Tuhan murka. Melihat keadaan yang demikian, Tuhan mengaum dari Sion. Itu menyatakan Tuhan itu mau mengatakan kepada bangsa Israel, lihat keadaan seperti ini tidak kuingini seperti ini. Nah, next. Sehingga kita lihat ayat-ayat dari ayat 3 sampai ayat 7 itu next sampai ayat 15 itu merupakan nubuatan Tuhan. Nah, next Amos ayat 1, Amos pasal 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 atau 4 perbuatan jahat itu semua dikatakan baik Damsyik, Gaza, Ekron, Filistin, Tirus, Edom dan Bani Ammon. Ini 7 bangsa tetangga Yahudi ini Tuhan memberikan apa? Peringatan. Dan kalau kita baca teliti, bukan hanya peringatan tapi hukuman yang akan terjadi kalau mereka tidak mau bertobat. Ya. Next, Amos 2 ayat 4 ya. Nah, di sini kita lihat
Apakah hanya bangsa kafir ditegur Tuhan? Tidak. Rupanya bangsa pilihan Tuhan juga Tuhan tegur. Bangsa Israel sendiri. Amos 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda atau 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Amos 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda dan sehingga melanggar kekudusan Allah. Luar biasa, di sini Tuhan marah sekali. Umat tidak, jangan dipikir kamu umat pilihan maka kamu enak berbuat dosa. Seolah-olah seperti itu Tuhan menegur. Betapa jahatnya kamu bertobat. Apa kejahatan mereka? Kita lihat di sini. Yang mereka menjual orang benar karena uang. Wah, mengerikan. Apa artinya di sini? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena uang. Orang benar bisa jadi korban supaya mereka dapat keadilan diputar balikan. Lalu kemudian yang kedua kita lihat di sini, orang miskin karena sepasang kasut. Ini Israel Bapak Ibu, Bapak-bapak, ada satu perintah Tuhan, kalau orang miskin itu sudah nggak bisa punya uang lagi, itu sepasang kasut itu digadaikan. Tapi ketika dia memerlukan atau kasut atau tempat tidurnya, pada saat dia memerlukan harus dikembalikan untuk dia pakai, tapi ternyata tidak dilakukan. Sehingga mereka tidak peduli kepada orang miskin. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Luar biasa sekali. Artinya apa di sini? Mereka tidak ada kepedulian terhadap orang yang susah, terhadap orang yang miskin. Mereka tidak mau peduli. Ya. Mereka menganggap yang penting saya bahagia, yang penting saya apa? Menikmati. Orang-orang mendekat dia aja kesana. Nah, lebih celaka lagi, ini lebih celaka. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda. Coba bayangkan. Bayangkan betapa mengerikan. Anak dan bapak sama-sama menjamah perempuan muda. Itu berarti apa? Perzinahan itu terjadi. Nah, betapa mengerikan ini. Maka Tuhan bilang, dosa yang 3 sampai 4 itu penegasan. Bukan. Mari kita renungkan, apakah ini juga terjadi pada zaman ini? Betul ya? Terjadi juga bukan? Bahwa orang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena uang, benar kan? Bahkan mengerikan sekali. Di dalam pengadilan bisa uang berbicara. Ya, saya ada dulu singkatannya hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Itu singkatannya hakim, hubungi aku kalau ingin menang. KUHP, kurang uang, hukuman penjara. Coba bayangkan, terjadi sekarang saat ini bukan? Lalu kalau kita lihat keadaan kita sekarang, ya, tidak usah jauh-jauh. Pemilihan ketua, pemilihan bishop, ya, tidak hati-hati. Kalau nggak hati-hati terjebak money politik. Siapa yang banyak ini dia terpilih. Maka saya kagum dengan dosen saya, pendeta Jaya. Waktu dia adalah pendeta sinode di KPS. Dia didatangi orang kaya, Pak, saya dukung, ini uang 1 koper. Uang itu lumayan untuk bisa tanda kutip menyokong supaya orang-orang memilih dia jadi ketua. Dengan tegas dia berkata, kalau karena uang saya jadi pimpinan sinode ini, maaf, saya tidak mau. Itu orang kaya itu bicara. Bicara kenapa? Kecewa dia. Benar. Terakhir kata Tuhan memberkati Pak pendeta ini. Walaupun orang
rumah nggak ada. Tapi begitu dengan cara Tuhan, akhirnya dia bisa terpilih jadi ketua sinode. Dan setelah dia turun, Tuhan sediakan rumah untuk dia. Bayangkan, Tuhan gerakkan orang yang takut akan Tuhan, yang punya uang untuk membelikan rumah untuk dia. Bayangkan. Nah, betapa kita melihat juga keadaan demikian terjadi. Bahkan bagaimana kita lihat sekarang, orang sudah makin dingin, bukan? Melihat orang susah, kayaknya kita melihat ya sudah, yang miskin, kaya yang kaya. Nah, lalu apa yang kita pelajari sekarang? Next, ya, orang Yehuda dan orang Israel menganggap dirinya sudah dipilih Tuhan, sudah ada ikatan janji, sehingga mereka merasa kalau saya orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan melindungi saya. Kalau Tuhan sudah memilih saya, semua berjalan baik. Sehingga saya berpikir, nah itu orang Israel itu, saya bisa nikmati hidup. Sehingga beragama aja, ya lakukan aja. Yang penting sembahyang, jangan lupa ya. Ibaratnya ibadah, ya, berikan korban, potong korban, domba. Sudah ikuti aturan, udah beres. Yang penting peraturan agama itu diikuti. Sehingga apa terjadi? Mereka dalam pemikiran, ya gak apa-apa, yang penting kami melakukan ibadah, ya sudah. Kami buat dosa, ya Tuhan pasti akan tutup mata sebelah, kami buat pilihan. Tidakkah siapa yang beragama akan diberkati? Itulah pemikiran mereka. Nah, apakah itu benar? Tentu tidak, saudara. Bangsa lain dihajar Tuhan ketika dihukum. Bagaimana bangsa Tuhan? Kita lihat menurut Tuhan kejahatan mereka 3-4. Banyak hal yang buruk diabaikan, Tuhan tegur. Tadi kita baca di dalam Amos pasal 2 tadi. Ya, next. Nah, dicatat di buku Amos ini bahwa akan ada gempa, dan memang terbukti pada ahli penelitian, seperti itu, memang arkeologi, memang ada berkas itu terjadi gempa. Sebelum terjadi gempa, Amos buat memperingatkan. Dan catatan lain, biasanya Tuhan berbicara kepada Nabi, dan Nabi mengatakan pesan Tuhan. Tapi dalam kasus Amos ini, Amos langsung mengatakan suara Tuhan. Next. Nah, apa yang bisa kita gali dari eksposisi ini? Tuhan bisa pakai orang biasa, ya, untuk pekerjaannya. Amos menulis buku ini mengaku keberadaannya, dia orang biasa. Dia seorang gembala domba. Nah, yang kedua, namun apa yang diajarkan Tuhan dalam Amos sampai 2 ini juga menjadi satu teguran buat kita. Beragama aja nggak cukup. Kadang-kadang kita berpikir begini, maka Tuhan izinkan ya COVID ini. Sebenarnya Tuhan sedang apa? Sedang mau menghibur kita. Apa betul? Kita kadang-kadang berpikir, yang penting saya sudah di gereja, ibadah sudah selesai. Iya kan gitu ya kan? Wah, kalau nggak di gereja rasanya nggak enak ya kan? Yang penting ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kali kita ibadah, hidup kita berubah nggak? Karakter kita berubah nggak? Wah, ketika kita merenungkan ini pertanyaan, apakah beragama itu sama dengan mengenal Tuhan? Kita bisa aja beragama, kita bisa aja kelihatannya religius, kita bisa aja kelihatannya rohani di depan manusia, tapi belum tentu kita bisa mengenal Tuhan. Saya mengatakan ini ngeri, saudara. Kita semua tanpa kecuali. Lalu yang kedua, Tuhan ingin kita mengasihi Dia, terhubung intim dengan batin yang penuh rasa kasih, sehingga kita dapat mengasihi orang lain. Sebenarnya Tuhan tegur. Kenapa Tuhan tegur? Tuhan ketika baca Amos 2 ini, Tuhan kan murka dengan umat Israel. Kenapa? Mereka sudah dipilih Tuhan, tapi mereka menjual orang benar karena uang. Orang miskin karena sepasang kasut. Mereka tidak peduli dengan orang miskin. Mereka tidak peduli dengan orang benar. Kemudian mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam dada, membelokkan jalan orang sesama. Ini Tuhan tegur. Di mana kasihmu? Kamu dan alami kasihku, kata Tuhan. Tapi di mana kasihmu kepada
sesamamu. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kasih Tuhan, Bapak-bapak, ini pertanyaan, apakah ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan itu terrefleksi ketika kita mengasihi sesama? Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan itu menggerakkan kita mengasihi sesama. Ini perenungan buat kita. Yang ketiga, bila kita mengatakan mengasihi Tuhan dan teman, namun kita membiarkan ketidakadilan terjadi, maka ada kasih yang cacat. Ya, kita katakan aku mengasihi Tuhan. Aku ada lagunya kan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, apakah kasih itu membuat kita bisa berlaku adil? Atau malah sebaliknya, kita membiarkan ketidakadilan, kita membiarkan ketidakpedulian, kita membiarkan hati yang dingin kepada sesama. Sehingga kalau itu terjadi, ada kasih yang cacat. Hubungan dengan Tuhan adalah demi dapat berkat, keselamatan, kesejahteraan, semua keuntungan kita. Aku datang kepada Tuhan supaya Tuhan berkati aku. Aku beribadah supaya Tuhan berkati aku. Aku kasih korektor supaya Tuhan berkati aku. Aku memberikan apa yang aku punya supaya Tuhan berkati. Orang lain, urusan dia, mau mati, mau hidup, yang penting aku diberkati. Apakah itu benar? Yang keempat, orang Yahudi di Yehuda Utara dan Israel di selatan diajarkan satu hal yang penting, yang bergema bagi kita sekarang. Yang terpenting apakah kita tahu kehendak Tuhan itu? Makanya kenapa saya moto gereja kita, ya kan? Kalau kita ucapkan, masih ingat ya bapak-bapak ya? GPKNA, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangan jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Betul ya bapak-bapak ya? Betul Pak Benny ya? Betul ya Pak Aleng ya? Kita ucapkan. Itu kenapa? Karena mengasihi Tuhan tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kita merefleksikan dengan mengasihi sesama. Melayani Tuhan tidak akan mungkin terjadi tanpa kita juga mengasihi sesama kita. Nah, ini next perenungan kita ya. Apa yang dapat kita gali dalam hubungan kita dengan Tuhan? Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, atau yang jadi kebiasaan, bahkan yang tidak kita lakukan padahal seharusnya dilaksanakan, akan memiliki konsekuensi. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu tutup mata terhadap apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan di dalam kitab Amos ini orang Yahudi yang melakukan ketidakadilan akan membuat Tuhan marah, dan kita rasakan panas amarah Tuhan. Murka. Nah, lagi-lagi saudara, ini perlu menjadi perenungan. Next. Nah, ini penerapan yang bagaimana yang bisa kita terapkan ketika kita membahas tentang Amos ini. Kita lihat ada gambar 1, 2, 3 ya. Dari gambar 1, konsekuensi apa yang terjadi kalau kita mengenal Tuhan, yang mengenal kehendak, bukan hanya sekedar beragama, tapi lebih dalam dari itu kita mau mengenal kehendaknya. Maka apa? Kejiwaan kita akan pulih ya, kesehatan kita juga, roh kita. Karena begini, ketika kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi diri kita, bahkan sesama kita, itu terjadi ya. Kejiwaan kita, kesehatan roh kita ya. Ketika kita merasa Tuhan mengasihi kita, maka kita apa? Kita jiwa kita sehat, roh kita sehat, dan itu akan tergambar di dalam keluarga. Nah, kalau kita mengasihi, kita merasakan Allah yang mengasihi tanpa syarat, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Allah itu begitu mengasihi kita, dan kita juga di dalam keluarga menumbuhkan gambar positif dengan sesama kita, termasuk dengan pasangan. Kita bisa menerima pasangan kita tanpa syarat. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang kita merasakan kasih Tuhan
tanpa syarat. Dan sehingga itu membuat kita bisa mengasihi sesama kita, termasuk istri kita. Nah, beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan setelah kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengasihi istri kita, kelemahan kita. Apakah kita bisa mengasihi tanpa syarat? Juga termasuk di dalam mengasihi anak kita. Bisakah kita mengasihi anak kita tanpa syarat? Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita kasih syarat kan begini. Nah, kalau kau ranking 1 aku kasih hadiah, ranking 10 nggak kasih hadiah. Kemudian kalau nilaimu ada di merah, wah mulai siap-siaplah saya pukul pakai rotan. Tapi pembentukan yang seperti itu akan membuat anak merasa tidak dicintai, sehingga anak merasa Papa marah nggak ya? Mama marah nggak kalau aku tidak bisa mencapai standar itu? Sehingga ada orang tua yang sampai berkata gini, kalau kamu tidak juara 1, siap-siap kamu kena hukuman. Wah, nah kalau saya nggak mau seperti itu. Memang saya memberikan hadiah untuk anak saya, tapi kalaupun tidak mencapai, saya bilang apapun nilaimu, Joshua, aku kasih. Nah yang ketiga, saudara, di dalam gereja, apakah nilai kita semakin intim dengan Tuhan dan mau terus berubah karakter, kemampuan, dan komitmen pulih dari orang itu membuat kita bisa pulih. Nah saudara, saya mau katakan, ini jujur di rekaman ini disaksikan nanti oleh orang-orang di bukan gereja kita juga bisa menyaksikan. Kadang-kadang saya masukkan juga di Blue Facebook. Ini penting bahwa sebagai hamba Tuhan, saya juga bukan orang spontan apa-apa. Saya juga orang yang penuh dengan muka batin, tapi saya selalu menemukan gereja itu adalah keluarga rohani. Artinya apa keluarga rohani? Bayangkan Bapak Ibu kalau dalam keluarga, ya, apakah nggak pernah berantem? Pasti pernah ya. Apakah nggak pernah beda pendapat? Bisa, betul? Tapi apakah dalam beda pendapat kita langsung anak, karena kamu sudah menyakiti aku, udah kau kok sudah anak? Tapi bagaimana kau tetap anak? Dan anak berkata, kau tetap bapakku, benar ya? Istri berkata, kau tetap suamiku, dan suami berkata, kau tetap istriku. Nah itu berarti di dalam gereja juga harus demikian. Kita berubah, sama-sama kita berubah. Bukan hanya saya berubah, tapi pengurusnya juga berubah, anggotanya juga berubah. Kita sama-sama perlu cek. Bagaimana kalau kita mengasihi? Ada nggak luka-luka hati di masih ada? Nah kita terbuka. Nah tapi saya harap ini kalau kita sudah terbuka, jangan kita musikkan. Ini ada lucu ya. Tapi ini ilustrasi memang, tapi ini menolong kita. Ada 3 pendeta sama-sama mengaku dosa. Ya, pendeta 1. Ya tolong ya, kalau saya ngaku dosa jangan ceritain. Oke, siap. Pendeta 1, saya jujur, saya selingkuh. Wah, jadi macam mana? Ya, saya pun juga frustasi. Yang satu lagi bilang, maaf ya, pendeta yang kedua, saya juga berdosa. Apa? Saya korupsi. Wah, iya. Oke. Terus pendeta 3, maaf ya teman-teman, memang tadi kita janji ya, pegang rahasia ya. Tapi ini dosa saya. Apa dosa? Saya nggak tahan bergosip. Sebentar lagi saya sharingkan ke teman-teman pendeta yang lain. Kacau lah. Tapi di sini saya mau katakan apa? Perlunya kita komunitas, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang gosip. Cukup kita dengar, cukup aja. Jangan sudah kita dengar kita sampaikan. Makanya nanti kita akan diskusi. Tapi sorry ya di YouTube ya. Makanya kalau mau diskusi gabung ya, gabung, jangan kalau ada acara gabung ya, jangan cuma daftar aja ya. Oke, next. Nah, dulu stop, jangan next dulu. Nah, inilah kalau kita berubah, maka apa yang terjadi? Kita akan menginspirasi dunia. Karena kasih dan keadilan Tuhan mengalir. Nah, artinya apa? Kalau kita merasa dikasih tanpa syarat, kita lihat orang susah, kita lihat orang yang menderita, kita terpanggil menolong. Seperti Suster Teresa, dia melihat orang yang sakit kusta, sakit apa yang menderita lepra, TBC, dia rawat. Dia bilang, aku membasuh luka Yesus, aku menyembuhkan. Lalu tanya Suster Teresa, kamu cuma di Kalkuta,
ustaz, orang yang TBC itu bukan hanya di Kalkota, di Indonesia ada, di Amerika ada, di benua lain ada, di seluruh dunia. Jadi apa yang kau lakukan? Dia bilang apa? Saya melakukan apa yang saya bisa. Tuhan memanggil saya di Kalkota. Untuk di negara lain, Tuhan akan memanggil anak-anak Tuhan yang lain. Nah itu berarti apa? Itu berarti tantangan buat kita. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan, lalu bagaimana kasih kita itu terbaca. Contoh saudara, gereja kita sudah berapa lama di titik mas? Ini pertanyaan. Lalu apa yang kita buat untuk Kiompet titik mas? Apa yang kita buat supaya mereka bisa merasakan kasih sekalipun mereka nggak datang ke gereja? Ini pertanyaan. Gereja ini seingat saya 2005, betul ya Pak Anu ya? Betul ya? Seingat saya ya 2005, saya lah yang di sini waktu itu masih satu peta gini ya, betul ya? Waktu itu saksi mata ya. Dan waktu itu masih gimana ya Pak ya? Masih centang preman lah istilahnya ya Pak ya. Enggak secantik ini kan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kita mengasihi Tuhan itu? Pertanyaan mungkin sudah 15 tahun kita di sini. Apakah dari ujung sana sampai ujung situ merasakan kasih Tuhan? Sekalipun mereka tidak beribadah di gereja ini, tapi mereka merasakan kasih kita. Nah ini pertanyaan. Nah nanti kita diskusikan ya. Nah nanti di sini akan bisa kita diskusikan. Pernahkah kita mengalami konsekuensi yang indah dari tindakan kita memperdulikan dan mengasihi sesama pada orang lain, bukan keluarga sendiri, dan siapa orang itu dan bagaimana terjadi, kapan, dan apa yang akan kita lakukan dan apa buahnya, dan apakah kita merasakan Tuhan lebih dekat. Nah nanti kita akan share itu ya. Nanti. Nah yang di YouTube apa boleh buat sharing di rumah masing-masing ya. Nanti bapak-bapak carilah bapak-bapak yang lain sharing ya. Oke. Next. Nah di sini kenapa perlu? Ini saya mengambil bahan daripada ibu istri daripada pendeta Robi, dia seorang psikolog. Ini penting ya. Mungkin nampak ya bapak-bapak. Next. Ya nampak ya. Oke. Nah inilah tanggung jawab orang tua. Kalau kita lihat orang Israel, mereka tidak bagaimana? Kita lihat betapa orang tua tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Apa buktinya? Coba bayangkan di sini ayat 7. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Coba kacau kan? Perempuan yang sama tapi dijamah oleh anak dan ayah. Mengerikan nggak ini dosa? Menurut bapak-bapak, mengerikan nggak? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang tua sendiri tidak mengajarkan kebenaran, orang tua sendiri tidak jadi teladan. Kacau. Bagaimana kalau itu seandainya terjadi di gereja kita? Nanti kita akan diskusi ya bapak-bapak ya. Bagaimana? Next saya akan masuk Pak. Ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang Pak tolong ditanya dulu ayat kedua apa ya. Nah, tanggung jawab orang tua harus menjadi sahabat untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terbuka. Sekarang ini masa di mana generasi muda ini ya ada narkoba, seks bebas, dan tidak mau ikut aturan. Wah, ini mengerikan. Sehingga akan terjadi bisa dimanfaatkan orang seperti ini, anak-anak seperti kalian tidak dekat dengan orang tuanya, sehingga anak-anak bisa jadi korban trafficking. Anak-anak gadis yang tadinya dijanjikan untuk misalnya menjadi penyanyi, tahu bukan jadi penyanyi, dijadikan jadi wanita tunasusila, jadi pekerja seks. Mengerikan. Kenapa? Karena anak tidak punya hubungan dengan orang tua. Orang tua sibuk cari duit. Ya, anak ditinggalkan. Terakhir, siapa yang mau mendidik anak itu? Laptop dan gadget. Betul? Laptop dan gadget. Papa mamanya kerja, anaknya sibuk laptop dan gadget. Sehingga TV, laptop, gadget itulah mendidik karakter kita. Waduh, saudara, bapak-bapak, permainan sekarang sadis-sadis. Itu saya tidak tertutup dengan anak saya juga. Main tembak-tembak. Makanya perlu dimulaikan, saya muridkan anak saya. Kalau tidak sibuk ya setiap hari saya muridkan. Saya tanya gimana Pak Nuna, coba cek. Tanya gimana dengan kehidupan
pribadinya, sekolahnya, temannya di mana, bagaimana teman gamenya, apa game yang main. Sebenarnya kita perlu. Kalau enggak, lama-lama anak ini apa? Kalau tidak dibimbing, dia akan jadi liar. Dan kalau itu jadi liar, bapak-bapak ingatlah, waktu dia sudah rusak, kita mau perbaiki nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Dia akan melawan, dia akan reject. Selagi dia masih remaja, masih bisa kita dengar. Tapi kalau dia sudah lewat dari masa itu, dia sudah menemukan pola hidupnya, itu susah dirubah. Nah, karena itu kita perlu jadi sahabat, bapak-bapak. Nah, saya juga cek ini, apakah saya jadi sahabat? Nah, lupain saya bapak-bapak, saya juga punya kelemahan. Ya, karena mungkin emosi gitu ya. Jadi anak saya kurang dekat, tapi saya perbaiki. Mulai saya kurang marah. Kalau saya misalnya marah kepada dia, saya minta maaf, saya perlu sorry ya, minta maaf, saya doa. Baru anak saya bisa mengampuni, bisa lebih. Sekarang pertanyaan bapak-bapak, mau nggak minta maaf sama gengsi lah. Tapi perlu. Dengan kita menunjukkan bahwa kita juga manusia biasa. Kita juga bisa salah. Dan anak akan belajar berubah. Nah, ini ya. Kemudian bapak-bapak yang dikasih Tuhan, makanya penting apa? Mengasihi anak tanpa syarat, menghargai anak, mempercayai anak, sehingga terjadi hubungan. Nah, itu penting, hubungan dengan anak. Nah, bapak-bapak bagaimana dengan anak sudah dewasa? Coba telepon, tanya kabar. Kadang-kadang anak itu sebenarnya dia pengen butuh orang tua itu nelfon dia di saat dia lagi, tapi dia nggak bisa memulainya. Nah, kalau bapak-bapak pada waktu itu menelepon reguler tiap minggu, tanya kabar, entah SMS, ya, doakan dia, itu anak-anak merasa dikasih, dipedulikan. Ya. Lalu kasih tanpa syarat ini apa artinya? Artinya kita mengasihi anak sebagaimana anak adanya. Kita menghargai potensinya, sifat kebiasaannya. Kita memberi kesempatan anak itu mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Dan kita bersedia mendengar curahan hati. Nah, bapak-bapak, saya juga belajar. Waktu anak saya mengalami misalnya cerita dia diganggu temannya, sudah sampai maaf yang sudah tidak wajar, saya datang ke gurunya, saya tegur. Anaknya juga saya tegur, jangan ya kamu lakukan ini ya. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu kita kadang-kadang anggap sepele, namanya anak-anak gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang misalnya bercanda boleh kan bapak-bapak, betul ya? Bercanda boleh kan? Boleh. Tapi kalau sudah pegang alat kelamin itu sudah boleh ya? Itu boleh kan bapak-bapak? Sudah nggak benar kan? Kita harus tegur. Kita jangan biarkan, udah apa teman biasa. Jangan, kita tegur. Nah, ketika kita tegur, terjadi perubahan. Anak yang kita tegur itu nggak berani ganggu. Nah, itulah bisa terjadi kenapa? Ketika anak dia curhat dengan kita. Tapi kalau kita dengan anak nggak dekat, bagaimana? Tahu-tahu anak kita jadi korban pelecehan seksual. Betul nggak bapak-bapak? Banyak terjadi seperti itu kan? Kenapa bisa terjadi? Karena anak tidak jadi sahabat buat orang tuanya, dan orang tua tidak jadi sahabat buat anaknya. Nah, sama-sama kita belajar bapak-bapak. Nah, ketika kita bersedia menjadi sahabat tempat curahan hati anak, kita bisa tahu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bapak-bapak. Dan kalau sebaliknya, bila mengasihi dengan bersyarat, apa yang terjadi? Anak akan mengalami rasa tidak percaya diri, tidak menemukan sesuatu yang dibanggakan. Ketika dia tidak bisa seperti apa yang seperti orang tua inginkan, dia merasa kecewa, dia merasa frustasi. Kok kamu, malah dibandingkan, kok kamu nggak seperti anak orang lain? Nah, saya dulu pernah kayak gitu. Kamu nggak seperti anak orang yang begini. Wah, merasa minder. Dan karena bapak-bapak, anak-anak itu unik, kita juga unik, betul ya? Masing-masing kita punya talenta dan hal yang unik. Lalu kemudian, kalau anak tidak dikasih tanpa syarat, apa yang terjadi? Dia akan bergantung dengan orang tua. Dia tidak berani buat keputusan atau mempertanggungjawabkan. Bisa jadi sebaliknya, malah dia berontak, tidak mau diatur, tidak mau taat peraturan semau gue, dan apa yang terjadi? Sulit menjalin hubungan yang tulus, yang dilandasi rasa percaya dengan orang lain, termasuk dengan orang lain di keluarga sendiri, dan bahkan sulit menerima kebenaran.
Nah ini, sebagaimana dia mengalami kasih Bapa, demikian dia akan mengalami kasih Allah Bapa. Maksudnya begini, kalau kita ini orang tua papanya, kita tidak bisa menjadi figur papa yang baik, yang mengasihi dengan tanpa syarat, tapi kita mengasihi anak dengan syarat, maka anak itu akan menganggap Tuhan itu seperti kita, papanya. Makanya perlu sekali kita ini, nanti setelah kita akan diskusi, perlu kita mengasihi tanpa syarat anak kita. Nah, apa peran orang tua? Orang tua di sini adalah sebenarnya sangat berperan. Keluarga adalah persekutuan pertama yang dimiliki oleh individu. Keluarga merupakan sumber bagi anak untuk membangun karakter dan kepribadian. Dan keluarga yang bahagia tidak terjadi dengan sendirinya. Mereka harus diusahakan. Kita harus usahakan. Kita harus bayar harga bapak-bapak. Contoh, mungkin kita udah capek, sibuk. Setidaknya kita komunikasi 5-10 menit. Nah kalau anak-anak kita jauh bagaimana? Setidaknya kita telepon dia, video call atau SMS. Kita tanya kabarnya. Dan itu sangat apa? Itu sangat memberikan penguatan hati kepada anak. Bayangkan kalau kita lakukan itu reguler, tiap hari coba bapak-bapak doakan anak, tiap hari doakan terus. Ya, kemudian bila perlu rekam doa kita itu, dengarkan kepada. Pada saat nanti Tuhan akan pakai doa kita, atau kita bacakan satu ayat firman, kita rekamkan di WA WhatsApp. Pada saat nanti kita konsisten, ada masanya ketika firman Tuhan itu bisa pas dengan situasi anak itu. Karena Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa pakai ayat firman Tuhan itu menegur apa yang sudah Pak. Benar Pak, Papa kasih firman untuk Bapak kasih. Kalau enggak aku jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi kalau kita tidak memberikan firman Tuhan kepada anak? Tidak ada komunikasi. Nah inilah hubungan baik anak dengan orang tua akan menjadi pondasi hubungan baik anak dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dari mana kita sebagai orang tua? Ya itu dari mana ya? Dari mana kita sebagai orang tua? Ya, next. Nah, dari mana kita sebagai orang tua itu tahu bahwa tentang keberhasilan kita menjadi anak? Maka kita akan lihat anak kita bagaimana. Anak akan mengasihi orang tua, bahkan mengagumi. Bukan memujanya ya, kalau dibedakan ya. Mengasihi, dia akan jadi teladan. Oh iya, papaku jadi teladan dengan aku. Bapak-bapak, kenapa saya bisa punya hati ini? Saya terbuka. Ini kesaksian pribadi saya. Kenapa saya nggak bisa tahan lihat orang susah saya tolong? Karena saya lihat papa mama saya gitu juga. Bayangkan papa saya ya, ini saya kasih tahu. Sekalipun dia berpisah dengan mama saya, dia bisa menolong teman-teman saya. Itu banyak dibantu, dicarikan sponsor untuk jadi hamba Tuhan di sekolah SD. Bahkan sampai dia mati pun dia tetap apa? Dia minta saya bisa membantu satu anak untuk di sekolah anak hamba Tuhan. Coba bayangkan. Demikian juga mama saya. Waktu masih bersama-sama saya waktu di Palembang, dia berusaha untuk menolong tetangga. Nah, ada cerita begini, tetangga ini berpikir mama saya korupsi bantuan, padahal bukan korupsi, bantuannya belum datang. Sudah maki-maki, tapi mama saya sabar sekali. Begitu sudah dapat, aduh tetangga saya tersipu malu. Nah dari situ saya belajar, kenapa ya saya bisa seperti ini yang memberi. Rupanya saya punya orang tua yang juga punya kemurahan hati. Nah, bapak-bapak, apa yang kita tanamkan dalam hidup kita itu, apakah sudah terbukti dengan kehidupan kita? Memang ada segi-segi yang negatif dengan orang tua saya, tapi segi positif itu mewarnai hidup saya. Nah itu juga akan menjadi tolak ukur kita tahu bagaimana kita berhasil menjadi anak Tuhan. Dan anak akan mengasihi Tuhan dan ingin melayani Dia. Dan anak akan mengasihi orang lain sehingga rindu berbagi berkat. Nah, saya juga tanamkan dengan Joshua. Sudah kalau saya bagi sembako, saya bilang, nah ini ya, kalau kita sudah diberkati, saya tidak seperti kalau nanti kamu sudah sukses, nanti kamu jangan lupa dengan orang lain susah. Kamu juga harus peduli sama mereka. Karena Tuhan sudah mengasihimu tanpa syarat, kamu juga demikian. Next. Nah,
saudara kita akan diskusikan apa yang kita dapatkan. Nanti ada 2 pertanyaan ya. Nah, tapi teman-teman yang di YouTube, sorry ya, nggak bisa diskusi. Kalau diskusi, HP saya hang. Ya, oke. Sampai di sini kita akan tutup dalam doa. Habis itu doa Bapak kami, doa berkat, lalu kita sharing Bapak-Bapak ya. Nah, habis sharing baru kita makan. Tapi teman-teman di YouTube maaf ya, nggak bisa makan ya. Makan di rumah masing-masing ya. Oke. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Kami hari ini sudah selesai dari P2MI karena baik kami yang di onsite maupun juga di online nanti akan disiarkan Tuhan berkati. Dan berkati materi ini Tuhan. Ini sangat penting buat kami. Sehingga materi ini akan mengkoreksi kami, bagaimana hidup kami, sehingga bagaimana seharusnya kami menjadi alat kasih Tuhan. Ketika kami dikasih tanpa syarat, apakah juga kami mengasihi sesama kami, bahkan keluarga kami, istri anak kami, tanpa syarat juga. Tolong kami. Ini doa kami Bapak. Terima kasih buat doa ini yang sudah kami adakan, biar Tuhan berkati, dan kami akan menutupnya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan kami mau berdoa dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama Bapak-Bapak kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, kita akan diskusi ya. Mari sama-sama kita duduk bersama dan matikan